Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada seluruh penonton video ini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feby, saya mahasiswa Bioteknologi Universitas Esa Unggul, Angkatan 2018. Nah, jadi saya mendapatkan tugas mengenai ujian akhir semester untuk mengulas suatu jurnal yang berkaitan dengan nutrigenomics, di mana sekilas saja gitu ya, nutrigenomics adalah berbicara mengenai makanan yang kita konsumsi itu bisa memberikan efek terhadap ekspresi gen di dalam tubuh. Nah, dalam hal ini saya mengambil jurnal yang berjudul Grapeseed Proanthocyanidins Inhibit Proliferation of Pancreatic Cancer Cells by Modulating microRNA Expression. Jurnal ini ditulis oleh Wei Ho Wang dan teman-temannya gitu ya. Nah, jadi di sini tuh saya coba membahas dengan bahasa yang mudah dipahami gitu ya. Jadi di sini adalah efek dari komponen bioaktif yang terdapat pada biji anggur, di mana ini yang bernama proanthocyanidins, di mana komponen bioaktif ini dapat menghambat proliferasi dari sel kanker pankreas dengan cara memodulasi ekspresi dari microRNA. Langsung saja gitu ya. Kemudian untuk garis besar dari presentasi ini dimulai dari latar belakang, kemudian nanti ada tujuan penelitian, lalu nanti ada metode, hasil, dan kesimpulan. Nah, kita belajar sama-sama gitu ya. Nah, di sini di latar belakang. Jadi penelitian ini didasarkan oleh karena kemampuan dan keunggulan dari microRNA ini. Nah, jadi keunggulannya apa aja sih gitu ya? MicroRNA ini memang adalah small non-coding RNA. Jadi memang RNA non-coding gitu ya. Yang jadi artinya kalau non-coding itu adalah RNA yang memang tidak mengkode protein gitu ya. Nah, di sini disebut small karena memang range-nya hanya 18 sampai 25 nukleotida saja. Fungsi umumnya memang untuk mengatur ekspresi gen khususnya pada pasca transkripsi gitu ya. Setelah transkripsi nanti disinilah si microRNA ini bekerja jika nanti dia distimulasi gitu ya. Nah, miRNA ini memegang peranan penting dalam regulasi epigenetik, yaitu istilah singkatnya itu mekanisme on-off gene lah gitu ya. Jadi kan nanti sebetulnya di dalam tubuh gitu ya, ketika dia nanti distimulasi ada rangsangan nih ketika memang Mirna ini harus keluar gitu ya. Nanti si miRNA ini akan bekerja dengan beberapa protein kompleks yang nantinya dia akan menempel gitu ya, berkomplement dengan bagian mRNA sehingga nanti akan melakukan cleavage atau pemotongan gitu ya bagian yang dirasa nggak perlu gitu ya. Makanya di situ ada kaitan dengan regulasi epigenetik dari ekspresi protein yang dikode oleh gen-gen tertentu. Nah, teman-teman, menariknya miRNA ini dapat mengenali dan berikatan dengan komplement ujung 3 untranslated region dari mRNA, di mana ini dapat menginduksi terjadinya degradasi atau penghambatan translasi. Karena kemampuannya ini gitu ya, jadi ini bisa digunakan novel approach untuk terapi kanker gitu, karena di sini juga dia selain memegang peranan dalam translasi gitu, tentunya dengan bantuan regulatory complexes, dia juga berperan dalam proliferasi, diferensiasi, dan apoptosis sel, sehingga mRNA ini dapat digunakan untuk terapi kanker. Nah, di sini terkait tadi kan ya pembahasan mengenai kelebihan miRNA, jadi ternyata gitu ya kan biasanya kita orang-orang biasa makan anggur, buah anggur itu kan biasanya bijinya ada yang apa dipisahin gitu ya karena rasanya mungkin kurang enak. Juga ada yang biasanya makan langsung gitu ya. Nah, ternyata teman-teman perlu diketahui bahwa biji anggur itu mengandung bioaktif namanya proanthocyanidins yang nantinya untuk kedepannya saya akan singkat menjadi GSPS, adalah komponen biologi aktif dari biji anggur di mana ini dapat memodulasi aktivitas miRNA yang tadi gitu ya berperan pada sel kanker, homeostatis glukosa dan lemak gitu ya. Namun di sini itu di highlightnya untuk pada sel kanker gitu ya. Nah, jadi
pada penelitian sebelumnya telah ditemukan bahwa GSPS ini mampu menghambat pertumbuhan beberapa tipe sel kanker gitu ya, berdasarkan literatur sebelumnya gitu. Salah satunya adalah kanker pankreas. Sehingga nanti objektif tadinya ini akan dites gitu ya ke sel lain kanker pankreas. Namun untuk mekanisme secara molekulernya masih belum dijelaskan secara detail pada penelitian-penelitian sebelumnya. Makanya timbullah novelty gitu ya, saya rasa novelty dari peneliti ini bahwa dia nanti akan menjelaskan mekanisme secara molekulernya gitu ya melalui in silico analysis gitu ya. Nah, sebelumnya disclaimer dulu karena saya memang background bioinformatiknya masih sangat dasar sekali. Jadi saya mencoba untuk menyimpulkan secara garis besar saja gitu ya. Karena ada beberapa data yang harus ditafsirkan oleh orang-orang yang memang bioinformatician atau memang profesional di bidang bioinformatika. Tapi saya akan mencoba mereka agar teman-teman bisa mengerti gitu ya pembahasan ini. Tapi saya hanya lebih meng-highlight ke arah nutrigenomiknya gitu ya, sisi nutrigenomiknya. Baik, jadi tujuan penelitian ini gitu ya singkatnya untuk menganalisis apakah pemberian perlakuan dari GSPS ini dapat meregulasi ekspresi miRNA pada sel pancreatic cancer atau PC gitu ya. Nanti kan di metode akan disingkat PC. Kemudian di sini akan dilakukan analisis transkriptomik gitu ya, yang tadi bioinformatic analysis dengan jadi miRNA-nya ini di sequence lalu nanti diidentifikasi gen target dari miRNA yang ekspresinya memang bagus gitu ya dari yang di hasil sequence itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gitu ya, di sini bagian kecil aja sih gitu ya. Di sini ada gambar miRNA di mana nanti ada dilakukan comparison perbandingan antara sampel yang diberi pelakuan yang diberikan nama SS3, SS12 dan SS24 yang ditreatment gitu ya dengan 20 mikrogram per mili GSPS untuk selama 3, 12 dan 24 jam gitu ya. Di sini pertimbangannya karena nanti ada terkait pengaruh apoptosis, makanya untuk melihat ekspresi gennya itu dia pakainya konsentrasinya segini aja, nggak terlalu tinggi gitu ya. Nanti akan dijelaskan juga sih di hasil gitu. Nanti dibandingkan dengan kontrol sampel yang nggak dikasih apa-apa yang dinamakan SC3, SC12, dan SC24. Nah, nanti di sini dilihat gitu ya, miRNA-nya kan tadi dari hasil sequence, miRNA-nya mana yang bagus, dilihat gitu ya dari sel lain yang diberi pelakuan dengan GSPS ini nanti dilihat tuh akan menarget gen apa gitu ya, nanti diidentifikasi gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin di sini kelihatannya metodenya terlalu teknis banget ya untuk seseorang yang masih baru belajar gitu mengenai nutrigenomics, tapi nggak apa-apa kita bisa sama-sama mencoba mengulas gitu ya. Jadi metodenya dimulai dari cell culture dan reagen, jadi memang harus dimulai dari kultur sel dulu, kemudian nanti ada uji viabilitas sel, kemudian ada juga uji flow cytometry, lalu ada tahap ekstraksi RNA, juga ada small RNA sequencing, kemudian ada identification of conserved and novel miRNA. Jadi dilihat tuh, diidentifikasi dulu miRNA-nya, kemudian dilakukan analisis bioinformatik, validasi gen target dengan bantuan RT-PCR, kemudian dilakukan analisis secara statistik, kemudian online data deposition. Jadi kan seperti yang kita tahu kalau misalkan bioinformatik kan nanti dilakukan alignment gitu ya. Alignment dia akan cocok dengan gen apa. Nah, di sini nanti ada data reference yang dipakai gitu. Makanya ini disebut online data deposition. Langsung saja gitu ya ke cell culture and reagents. Jadi secara proseduralnya gitu ya. Jadi sel lain pankreas, sel lain kanker pankreasnya dikultur monolayer di dalam Dubelco modified eagle medium beserta dengan 10% fetal bovine serum di dalam humidified inkubator pada suhu 37 derajat Celcius dengan kelembapan 5% CO2. Kemudian
sebanyak 100 mikrogram GSPS dilarutkan di dalam 100 mikrolit DMSO selama 10 menit pada suhu ruang sebelum ditambahkan ke dalam media kultur. Kemudian nanti si sel pankreasnya ini akan diberikan perlakuan gitu ya dengan GSP ini. Sebanyak 20 mikrogram per mili selama 3, 12, dan 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Perlakuan ini diberikan kepada yang tadi gitu ya, yang diberi perlakuan SS3, SS12, dan S24. Kalau untuk kontrolnya hanya DMSO, perlakuan jamnya sama, suhunya juga sama untuk sampel SC3, SC12, dan SC24. Kemudian untuk analisis viabilitas selnya. Jadi untuk analisis viabilitas selnya, jadi sel kanker pankreas yang sudah dikasih treatment GSP itu ditumbuhkan di dalam 96 well cell culture pada konsentrasi 5 kali 10 pangkat 3 sel per well dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian nanti ditambahin nih MTT solution 50 mikrolit pada setiap well diinkubasi selama 4 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Disentrifugasi, lalu supernatan dibuang. Ketika kristal formasan sudah terbentuk, nanti dilarutkan dengan 150 mikrolit DMSO dan optical density value diukur pada 490 nanometer. Untuk flow cytometrinya jadi sebanyak 2 kali 10 pangkat 5 sel dipanen, kemudian sel yang dipanen ini dicuci dengan PBS dan dicuci 2 kali dengan PBS, diinkubasi dengan anesin vivid-C dengan propidium iodin selama 10 menit di dalam keadaan gelap suhu ruang. Lalu sel yang telah diwarnai dideteksi dan dianalisa dengan menggunakan MoFlow XDP flow cytometer dan software CellQuest ini 3.3 ya. Kemudian untuk ekstraksi RNA, jadi kan harus dilihat dulu untuk melihat miRNA-nya kita harus lihat ekstraksi RNA-nya dulu dong gitu ya. RNA-nya diekstraksi dari sel pankreas ini menggunakan trizoreagen, kemudian menggunakan RQ1-DNase untuk menghilangkan DNA. Kuantitas dan purifikasi DNA dimonitor pada absorbansi 260 dan 280 mm pada dan A260 banding A280 rasio dengan Smart Spec plus spektrofotometer. Kemudian verifikasi RNA dilakukan dengan metode elektroforesis. Sebanyak 3 mikrogram setiap sampel digunakan untuk preparasi small RNA cDNA library dengan balancer NGS library preparation kit. Nanti band yang berhubungan dengan insersi mRNA nanti dipisahin gitu, dipotong, dielusi, dilakukan presipitasi, dibilas, lalu dipurifikasi dengan qubit fluorometer, kemudian small RNA libraries di sequencing dengan NextSeq 576 NT per N sequencing gitu ya, intinya gitu. Kemudian di sini ada identification conserve dari miRNA-nya gitu kan, dilakukan menggunakan FASTX toolkit. Untuk identifikasi novel miRNA-nya menggunakan metode alignment dengan Human Reference Genome Sequence menggunakan MIR-DEEP algorithm. Kemudian ada analisis secara bioinformatik untuk melihat profil ekspresinya gitu ya. Kemudian di sini ada formula yang digunakan gitu ya. Normalized expression sama dengan actual read count per total read count dikali 10 pangkat 6. Kemudian untuk DEMIRNA-nya itu adalah differentially expressed miRNA. Dianalisis dengan HR software, kemudian nanti divalidasi menggunakan RT-qPCR, lalu statistical analysis. Nanti datanya dalam bentuk mean dan standar deviasi, lalu menggunakan student t-test metodenya ya. Nah, jadi langsung aja gitu ya ke hasilnya. Nah, di sini sebetulnya foto yang pertama ini memang mewakili dari highlight kita gitu ya untuk jurnal ini. Jadi bisa dilihat gitu ya. Jadi
perlakuan GSPS ini diketahui dapat menekan viabilitas dari sel lain kanker pankreas secara in vitro gitu ya. Karena di sini akan dikasih treatment. Tadi kan udah dijelasin ya treatmentnya. Ada 0, 20, ada 40, juga ada 60 gitu ya. 60 mikrolit per mili sama gini ya. Ini konsentrasi dari GSP-nya dari senyawa bioaktif dari biji anggurnya gitu ya. Nah, di sini diketahui dapat menginduksi apoptosis dari sel lain kanker pankreas gitu ya. Karena di sini saya jelasin dulu ya, di sini kan ada 4 garis. Nah, di sini tuh late apoptosis yang di sebelah ini kursor saya ini namanya late apoptosis. Begitu juga di sini gitu ya, di sebelah sini. Kemudian di sini menandakan nekrotik, penanda nekrotik. Kalau ini early apoptosis. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat di gambar ini maupun konsentrasi 0, 20, 40, dan 60 itu treatmentnya mampu menginduksi early apoptosis karena di sini ada gambarnya gitu ya di sini nih. Baik dengan konsentrasi 0, 20, 40, dan 60 gitu ya. Nah, kemudian di sini kita lari ke sini ya. Jadi efek treatment GSPS ini kan berefek juga kepada viabilitas selnya gitu ya. Kan tadi kan diinvestigasi dengan menggunakan MTT assay tadi gitu ya. Pada dosis yang tadi 0, 20, 40, 60. Memang sih tadi nggak disebutin gitu ya, cuman untuk apa namanya, karena kan tujuannya untuk melihat ekspresi dari miRNA-nya, jadi pakai konsentrasinya 20, cuman secara umum dia pakai 0, 20, 40, 60 gitu. Tapi untuk melihat profil ekspresi dia hanya pakai konsentrasi 20. Nah, tapi di sini kita bisa lihat nih menarik nih gitu ya. Dapat menurunkan viabilitas dari sel kanker selama 24 jam setelah treatment. Jadi sini kita bisa lihat pada konsentrasi GSPS 60 mikrogram per mili, sel viabilitasnya sangat turun ya. Turun banget. Nah, di sini juga nih apoptosis selnya tinggi, program bunuh diri selnya tinggi pada konsentrasi 60. Nah, di sini kita bisa lihat, wah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa pengaruh biji anggur ini sangat signifikan terhadap penghambatan pertumbuhan sel kanker gitu ya. Nah, di sini saya memang nggak terlalu detail juga sih untuk gambar yang D dan E ya, tapi kurang lebih sama. Jadi kan tadi kan dilihat gitu ya untuk melihat profil ekspresi miRNA-nya. Jadi dilihat yang mana yang paling bagus gitu ya. Nah, di sini ada diagram Venn untuk membuktikan bahwa ada istilahnya intinya ada miRNA-nya yang ada di dalam apa namanya sel lain kanker pankreasnya gitu. Nah, di sini tuh dicatat di dalam jurnalnya ada datanya gitu ya, sebanyak 24 ada 24, 83 dan 83 gitu ya. DE miRNA. Nih kan ada perbandingan ini. Jadi ada sebanyak 24, 83 dan 83 gitu ya. Masing-masing perbandingan ini SCC SSC SS3, SC3 dan seterusnya gitu ya. Dan intinya aja gitu ya, penemuan ini mengindikasikan memang treatment dengan GSPS ini ada hubungannya dengan level ekspresi miRNA dalam sel kanker pankreas gitu ya. Karena di sini sih treatmentnya dibandingin gitu ya antara yang ada yang dikasih treatment, ada yang kontrol, tapi sama-sama ada level ekspresi miRNA-nya, ada level ekspresi miRNA-nya. Nah, kemudian di sini tuh hanya sekilas aja gitu ya hasil dari ekstraksi gitu ya, ekstraksi RNA kemudian di sequence nanti dapat datanya seperti ini gitu. Nah, kemudian kan dari RNA-nya kan kita mau dapat miRNA-nya nanti, makanya ada perbandingan gitu. Ada perbandingan gitu. Jadi tadi itu kalau untuk small riberisnya ya yang diambil dari hasil isolasi itu ada 12, kira-kira ada 12 apa namanya
dapatnya 12 small berries gitu ya. Dan untuk data yang dicocokkan dengan Airfarm itu ada kecocokannya itu sebanyak 79,6%. Nah, nanti setelah kira-kira nanti datanya clean reach, jadi di benar-benar dipastiin pembacaannya gitu ya. Untuk targetnya benar-benar micro RNA gitu. Nah, jadi sebanyak dari data Mirbase ini sebanyak kurang lebih 39,3% cocok dengan matur miRNA. Jadi dari data reference sama data yang didapat dari hasil penelitian itu kurang lebih 39,3% cocok. Lalu berdasarkan dari rumus tadi kan ada normalize ya, rumus tadi. Nah, jadi sebanyak 2.578 miRNA yang ditemukan gitu berdasarkan perhitungan normalize expression. Nah, teman-teman dari miRNA yang ditemukan karena tadi diidentifikasi target gennya gitu ya. Nah, target gennya itu memang di sini saya nggak jelasin detail gitu karena di sini bioinformatik banget ya. Tapi intinya untuk setiap treatment yang dibandingin baik yang SS3, SC3 juga SS12, SC12, SS24, SC24 itu masing-masing ada 74, 598 dan 1204 target gen gitu ya. Nanti saya akan bantu cantumkan juga jurnalnya jadi teman-teman bisa membaca. Pokoknya intinya seperti itu sih datanya gitu ya. Lumayan banyak target gennya. Nah, di sini diambil gitu ya dari target gen tadi, diambil yang paling ekspresinya itu high gitu. Differentially express. Jadi ekspresinya bagus memang ada gitu. Jadi intinya di sini DKK6, EGFR, juga ada beberapa yang lain gitu ya. Nah, di sini mRNA expression level of target genes were determined by high throughput sequencing. Jadi intinya ada gen-gen ini nih yang teridentifikasi gitu ya. Jadi apa sih yang bisa kita simpulin dari sini? Jadi memang intinya saya highlight ya karena treatment sel lain kanker pankreas dengan GSPS ini dapat menghambat proliferasi dari sel kanker dengan cara meregulasi ekspresi miRNA karena tadi gitu berdasarkan data-data tadi juga tadi dari hasil sequencing juga dari hasil data-data efek terhadap apoptosis gitu early apoptosis itu kita bisa simpulin bahwa dari pemberian komponen bioaktif fitochemical dari biji anggur dapat menghambat proliferasi dari sel kanker. Seperti itu, teman-teman, kesimpulan besarnya gitu ya. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita lihat highlight untuk prospek ke depannya? Jadi teman-teman sangat penting untuk mengatur pola gizi, pola makanan kita, apa yang kita konsumsi, bahkan ini gitu ya, satu hal yang kita nggak pernah pikirkan gitu. Kita biasa nggak pikir buang-buang aja makanan buah gitu ya, biji anggur ini ternyata kecil sekecil itu dia ketika diekstrak phytochemicals-nya itu dapat menghambat proliferasi sel kanker. Jadi tidak bisa diremehkan gitu ya. Nah, untuk kedepannya mungkin bisa diformulasikan gitu ya. Mungkin dibikin dalam bentuk bentuk suplemen gitu ya misalnya. Sehingga bisa dikonsumsi gitu ya secara penuh untuk komponen bioaktif ya. Nah, teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman makan anggur, makan anggurnya dengan senang hati ya, maksudnya kalau bijinya kemakan juga itu nggak apa-apa karena ya tadi kemampuannya sangat bagus gitu ya. Tapi dalam catatan ya mungkin akan diformulasikan lebih lanjut dalam bentuk apa gitu ya. Mungkin dalam bentuk obat dan sebagainya.
Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat karena biotek ini memang memiliki banyak insight, banyak prospek juga. Jadi teman-teman yang tertarik bisa langsung mendaftarkan diri kuliah di Bioteknologi Universitas Esa Unggul. Sekian dari saya. Terima kasih.